Selamat sore Pak Reza. Selamat sore Pak Tatang. Aduh, kayaknya semangat nih. Ya, alhamdulillah Pak, harus semangat Pak. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah Pak Tatang, semangat. Ini Pak Reza udah siap mau melaksanakan coaching dengan Pak Iki? Insya Allah siap ya Pak Kiki ya. Siap. Baik Pak Reza, sebelum kita mulai coaching kita, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama kami akan menilai kegiatan coaching ini sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama rubriknya adalah apakah pelaksanaan coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Lalu bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari manajer selaku coachnya. Kemudian jangan lupa dalam coaching kali ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip coaching yang baik, ya, kemitraan, kreativitas, dan kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Gitu ya Bapak. Baik Pak. Baik, satu hal yang menjadi pertanyaan saya adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Gini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang pertama kehadiran umum, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik akan dikembangkan? Tadi saya ingin rencananya itu ingin dua saja Pak, itu kompetensi mendengarkan secara aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Lalu indikator apa ya yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Tentunya saya ingin coach mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sendiri Pak. Oh baiklah kalau begitu. Untuk sementara pra-observasi ini kami cukupkan dulu, kemudian kami beri kesempatan kepada Pak Reza dan Pak Iki melaksanakan coachingnya. Silakan Pak. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Ya. Baik, gimana? Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak Kiki. Iya. Ya, kita nih mau sedikit curhat nih Pak Reza nih. Ya, ada masalah nih di sekolah saya nih. Jadi saya punya murid nih namanya si Budi nih. Jadi saya perhatiin akhir-akhir ini kok dia ada perubahan lah Pak. Yang tadinya si Budi ini kan tadi dia anaknya ceria, rajin, sopan gitu. Sekarang jadi ini Pak, berubah banget. Kayak misalnya dia nggak ngerjain tugas, bahkan tadi dia saya lihat tuh sempat berantem gitu sama temennya. Kalau nggak saya pisahin mah mungkin kejadian beneran itu. Kayak gitu Pak. Saya melihat dia tuh kayak kok perubahan ini kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin gitu loh Pak. Tuh Pak Kiki. Kira-kira Pak Kiki tahu nggak apa sih yang disembunyikan sama si Aji sampai dia bisa berubah total seperti itu sikapnya itu, berubah sama sekali 180 derajat seperti itu? Iya, saya sih udah ini Pak, udah mencoba menanyakan kepada teman-teman si Budi ini, ya kepada si Dodo sama si Didi nih. Ya, saya mencoba cari tahu kenapa sih si Budi ini kok berubah gitu. Apakah karena lingkungan sekolah atau karena lingkungan rumahnya sendiri gitu Pak. Kira-kira nih Pak Kiki, pas waktu saat bertanya sama Budi itu kan, temennya itu tahu nggak di rumahnya Aji itu siapa gitu Pak yang sering kumpul-kumpul itu tuh? Ya itu dia Pak. Kadang kan si Budi ini Pak, si Budi kata temennya nih, kalau si Dodo nih dia kalau di rumah tuh sering main sama teman SMA yang sebelah Pak gitu. Jadi bukan teman-teman sekolahnya gitu. Lantas nih Pak, setelah mengetahui sedikit informasi tentang si Budi ini Pak, dari teman kelasnya ini, apa sih yang sudah Bapak lakukan itu? Misalnya apakah hanya melihat saja atau mendiamkan saja seperti itu, sesuai Itu dia yang saya pikirkan Pak gitu kan. Kadang kan saya sih mengharapnya si Budi ini ya balik lagi kayak dulu sikapnya gitu. Sekarang kan dia udah kelas 9 nih tuh.
dulu kelas 8 padahal dia ya gitu anaknya rajin gitu, tapi sekarang berubah. Ya saya sih pengennya ya adanya perubahan lah, balik lagi lah sikap dia kayak dulu lagi gitu Pak. Gitu. Jadi sebenarnya Bang Iki, berarti si Budi ini nih punya satu masalah yang perlu kita bantu ya dari jalan keluarnya. Jadi Pak Iki sendiri tuh berharap nih si Budi ini ingin jadi siswa yang kayak gimana sih Pak? Terus juga ingin perubahan yang bagaimana gitu. Ya saya sih berharap gini, tadi yang saya bilang Pak, si Budi biar balik lagi kayak sikapnya kayak dulu lagi kelas sebelumnya gitu, yang rajin, yang pinter, yang sopan sama gurunya gitu. Oh, jadi si Budi ini dulu kelas 8 itu terbilang anak yang rajin, sopan dan baik sama teman-temannya ya Pak ya? Iya. Oh, jangan-jangan Budi yang ini bukan Pak? Yang di deket rumahnya, di deket rel kereta itu? Iya, si Budi yang itu. Oh iya tuh, si Budi itu emang baik, saya juga pernah ngajar tuh, dia anaknya baik, sopan, kenapa jadi bisa berubah gitu ya Pak ya? Iya, makanya bilang kok berubah nih sejak kelas 9 gitu. Terus guru-guru juga pada ngomongin nih, ini Pak kenapa sih Pak? Si Budi ini berubah gitu. Kebetulan saya walasnya Pak, jadi dapat pengaduan lah dari guru-guru gitu. Ya udah, ya saya sih mencobanya gini Pak, udah guru-guru udah pada tahu tuh, udah pada ngomongin tuh. Nah habis ngomongin tuh sama guru-guru saya panggil lah tuh si Budinya ke kantor supaya biar cepat masalah selesai dah gitu kan. Nanti ternyata pada saat saya balik ke kantor nih si Budi masih ada yang disembunyiin gitu Pak. Oh, gitu. Jadi Pak, kalau begitu nih Pak ya, kira-kira nih Pak, tindakan apa sih yang ingin diambil sama Pak Kiki untuk membantu si Budi ini Pak? Ya saya pengennya gini, saya ajak dulu deh dia di luar gitu kan, biar bisa santai ngobrolnya. Saya ajak makan mie ayam dah. Mungkin pas kemarin saya panggil ke ruang guru, dia masih malu-malu atau takut diparahin sama guru-guru lain gitu Pak. Oh yang, iya betul tuh Pak, betul saya setuju tuh Pak. Makan mie ayam di depan sekolah enak kayaknya Pak ya? Iya. Oh iya Pak, si Budi ini Pak, dulunya itu kelas 9 apa sekarang Pak? Sekarang 9 apa Pak? Nah saya megang wali kelas 9A Pak sekarang. Oh kelas 9 ya Pak ya? Berarti emang desak sekali nih Pak, karena sebentar lagi kan kelas 9 udah mau ujian praktek, ujian tulis juga. Jadi emang kita harus benar-benar secepatnya mencari solusi nih Pak. Kemudian menurut Bapak nih Pak, misal yang sudah Bapak lakukan tadi masih tidak membuahkan hasil, solusi apa lagi yang ingin atau Pak Kiki lakukan itu Pak? Ya pengennya saya sih sebagai wali kelas ya pengen kunjungan ke rumahnya gitu Pak, biar ketemu dengan si Budinya langsung, ketemu juga dengan orang tuanya langsung, biar bisa cerita kira-kira si Budi ini masalahnya di mana gitu, biar saya tahu. Dan saya pengen lihat juga lingkungan rumahnya bagaimana gitu, apakah itu menjadikan salah satu faktor si Budi ini ya saya pengennya gini Pak, saya mau berkolaborasi dengan guru BK, Bu Indah gitu. Ya siapa tahu nanti beliau juga bisa mencari solusi lain gitu selain apa yang sudah saya lakukan sebagai wali kelas. Ya berharapnya si Budi ini bisa cepat berubah agar dia bisa besok dia udah mau mengerjakan PTS dan bisa fokus supaya si Budi ini biar lulus dengan nilai yang terbaik gitu Pak. Oh iya betul Pak, boleh itu Pak. Bunda kan sudah berpengalaman kan Pak ya, menghadapi anak-anak seperti itu, apalagi hampir sama lah kasus-kasus sebelum-sebelumnya, karena pergaulan juga yang tadinya anak yang kita kenal baik, pinter, dan rajin tiba-tiba berubah setelah bergaul dengan orang yang mungkin teman-teman yang kurang baik gitu ya Pak ya. Iya. Ya, saya sih berharapnya gitu Pak. Ya biar si Budi ini ya cepat berubah. Ya saya sebagai wali kelas nggak pengen lah si Budi ntar takutnya nggak lulus gitu Pak. Betul tuh Pak, tinggal agendakan saja Pak waktunya kapan nama Bu Indah, dan kalau misalnya Bapak butuh bantuan saya juga saya siap untuk menemani nanti Pak. Iya, insya Allah nanti saya akan agendakan dengan Bu Indah supaya nanti kan takutnya beliau sibuk gitu kan menurut BK gitu. Ya, kita harus terus koordinasi lah untuk keberhasilan siswa.
Oke Pak, mungkin itu aja Pak yang saya sedikit curhatin ke Bapak nih. Mohon maaf kalau saya ganggu waktunya gitu kan. Enggak Pak Kiki, tenang aja kok, lagi nyantai juga kita yang buat. Oke deh ya, terima kasih ya Pak Raja ya atas Sama-sama. bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Reza, Pak Kiki, coachingnya luar biasa ya. Ya. Mudah-mudahan ada solusi dari coaching kali ini ya. Berikutnya saya akan menanyakan kepada Pak Reza selaku coach apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, tadi Pak Tatak ketika saya berdiskusi dengan Pak Kiki, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menemukan sendiri nih atau solusi permasalahan yang dihadapinya Pak. Ya betul. Tadi saya juga mengamati seperti itu. Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Kiki selalu coaching juga secara mandiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Cukup menarik coachingnya kali ini Pak. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Tadi Pak, saya merasa ada sedikit kekurangan sih Pak ya. Jadi saya ingin lebih memahami lagi Pak tentang proses alur tirta itu, sehingga nanti mungkin kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Ya, semoga memang dengan semakin kita banyak melakukan praktik berarti akan menambah pengalaman kita. Nah itu mudah-mudahan menjadi semakin baik. Coaching selanjutnya Pak Reza. Ya. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Semoga semakin membantu kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam Pak. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya Pak. Oke, Pak Tata hari ini ingin menjalankan coaching ya? Ya betul. Iya, sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer ingin bertanya-tanya dulu pada Pak Tata. Yang pertama itu sebelum pengen menyampaikan antara coach dan coachee yang saya akan amati nanti ya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum ya. Yang pertama itu kayak misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Lalu yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coach tersebut. Oke, baik Pak. Sebelum melakukan observasi, ada yang saya ingin tanyakan sebelumnya. Yang pertama adalah kompetensi apakah yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, saya berencana untuk mengembangkan tentang kehadiran penuh, menerapkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan Pak? Kemungkinan saya lebih konsentrasi ke menempatkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya adalah indikator seperti apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, kemampuan saya untuk bisa menggali dari coach agar coach bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan. Oke, baik Pak. Mungkin untuk pra observasi itu aja yang saya akan tanyakan. Lalu Bapak dipersilakan untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak Kiki. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak Reza. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam Pak Reza. Pak, apakah Bapak lagi kosong sekarang punya waktunya? Ya, insya Allah lagi longgar. Gimana Pak? Iya Pak, gini Pak. Sebelumnya ada hal yang mengganggu nih Pak di pikiran saya Pak. Jadi terkait ini Pak, kehadiran anak
sekolah di kelas saya nih Pak. Jadi sepertinya saya perlu coach atau bantuan dari Bapak nih Pak. Oh gitu. Kira-kira ada masalah apa ya? Sepertinya Bapak cemas sekali nih. Betul Pak, aduh Pak saya pusing nih Pak mikirin anak-anak nih Pak. Jadi begini Pak permasalahannya Pak. Jadi di kelas saya itu Pak, setelah kegiatan belajar mengajar berjalan 2 bulan ini nih Pak, saya mendapat beberapa orang siswa di kelas saya yang sering tidak hadir sekolah Pak. Gitu. Lalu saya pernah nih Pak manggil orang tuanya. Nah terus mereka minta informasi mengenai mengapa anak-anak itu tidak hadir ke sekolah. Nah kan Pak pada waktu itu orang tuanya mengatakan jika anaknya itu datang ke sekolah Pak, bukannya bolos, mengakunya itu ke orang tuanya. Nah terus ada juga yang alasan kesiangan kemudian dan lain-lain Pak. Nah, tetapi Pak terus saja terulang kembali gitu Pak. Jadi kan hal yang sama. Kemudian kan bikin apa ya? Belakangan ini saya mendengar ini beberapa nih Pak ya, beberapa anak lainnya. Jika ternyata di antara anak tersebut tuh ada yang sering keluar malam Pak. Jadi kayak takutnya kan terindikasi geng motor tuh Pak. Iya. Bahkan hampir katanya saya dapat laporan juga pulang subuh-subuh jam 4, jam 5 pagi gitu Pak. Nah kan jadinya kan apa ya? Saya khawatir gitu Pak, karena kan anak-anak yang seharusnya istirahat pada malam hari mereka malah keluar malam hari gitu Pak. Nah terus Pak, menurut orang tuanya juga mereka sudah dinasihatin tuh Pak bahwa jangan keluar malam dan lain-lain, tapi anak tersebut tidak mengindahkan Pak. Nah terus bikin saya bingung nih Pak, saya tuh harus gimana ya Pak menangani anak kayak gitu Pak ya. Saya khawatir Pak anak-anak tersebut tuh nantinya banyak tinggalan pelajaran-pelajaran tuh Pak, karena banyak juga yang mengeluhkan guru-guru Pak. Gitu sih Pak masalah yang saya hadapi sekarang Pak. Oh begitu ya. Ya luar biasa ya. Apa yang Bapak pikirkan kepada anak-anak itu. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang Bapak inginkan? Sebenarnya sih Pak, saya ingin ini Pak mendapatkan pencerahan gitu agar dapat membuat anak-anak tersebut kembali gitu rajin masuk sekolah gitu, nggak bolos, apalagi nanti kalau masuk ke sekolah itu dan bukan hanya masuk aja Pak, tapi takutnya kalau mereka masuk cuma mengantuk terus gini kan jadinya kan apa ya, tugas-tugas juga pasti dilalaikan. Nah saya inginnya jadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi loh Pak, seperti siswa pada umumnya Pak. Baik, kita sebelum lanjut ke hal berikutnya, kira-kira nih menurut Pak Reza nih, apa saja hal eksternal mungkin yang atau internal yang menyebabkan mereka jadi begitu ya? Kalau menurut saya siapa ya? Menurut saya itu Pak, pertama itu faktor lingkungan Pak, faktor lingkungan, kemudian ajakan dari teman-teman di dekat rumahnya juga Pak, kemudian juga lemahnya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya Pak. Jadi kayak seperti ya anak bermain dibiarkan saja gitu Pak, tanpa ada pengawasan lebih dari orang tuanya itu Pak. Makanya tuh karena tidak ada pengawasan orang tua Pak, mereka jadi berani keluar malam karena tidak ada yang menegur kalau misalnya malam itu harus tidur istirahat, bukannya ada yang keluyuran malam-malam gitu Pak. Lalu mendapati anak-anak seperti ini di sekolah, hal apa saja yang pernah Bapak coba lakukan? Sebelumnya itu Pak, saya sudah pernah memanggil beberapa anak Pak, sudah menasihati secara baik-baik, kemudian juga saya sudah menggunakan metode segitiga restitusi Pak, yang kiranya kita harus memahami anak seperti apa, masalah apa yang dihadapi, dan tapi sampai sejauh ini nih Pak, kayaknya belum ada perubahan gitu. Bahkan saya sudah pernah memberikan sanksi kepada anak-anak nih Pak, kiranya anak bermasalah sama guru-guru lain juga, Iya. tapi belum ada perubahan juga nih Pak. Oh gitu. Jadi hasilnya memang belum ada perubahan signifikan Pak. Nah itu dia Pak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak, apa yang sudah saya lakukan seperti saya memberikan nasihat, bahkan saya menghukum dia, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali Pak, bukan tidak ada perubahan sama sekali Pak, jadi kayak tidak diindahkan gitu Pak. Baiklah kalau gini dulu Pak Raja, baiknya Bapak tenang supaya kita bisa atau Bapak bisa menemukan sedikit pencerahan ya. Kalau Bapak tenang insya Allah kita berpikir jernih, kira-kira nanti akan mendapatkan ide. Jadi ya Pak ya, Bapak kira-kira mau mencoba untuk saran saya?
Boleh Pak. Nah, baik, kalau begitu kita coba dengan kita relax dulu ya Pak. Baik Pak. Yang pertama, Bapak silakan duduk dengan nyaman. Kemudian tarik nafas dalam-dalam Pak, seperti biasa. Tenangkan aja dulu Bapak, nggak usah terlalu dipikirin ya. Insya Allah ada solusinya. Pejamkan mata Bapak, tarik nafas lagi, buang perlahan. Baik, kemudian sambil saya mencoba mengingatkan kembali kepada Bapak, dalam kondisi Bapak yang rileks ini, coba Bapak bayangkan andai kata 5 atau 10 tahun yang akan datang bertemu kembali dengan mereka dan mereka sudah menjadi anak-anak atau orang-orang yang sukses. Apa kira-kira bayangan Bapak saat 5 tahun 10 tahun yang akan datang ketemu mereka itu rasakan Pak? Gimana rasanya nanti sesuai dengan harapan Bapak? Kemudian Bapak yakinkan diri Bapak dalam renungan Bapak itu bahwa Bapak pasti bisa merubah mereka, menjadikan mereka orang-orang yang baik. Ya. Kemudian setelah Bapak yakin, Bapak buatlah rencana dari dalam hati Bapak apa yang harus Bapak lakukan sesegera mungkin agar mereka selamat hingga sesuai dengan harapan Bapak. Di 5 sampai 10 tahun yang akan datang Bapak akan ketemu mereka dalam keadaan orang-orang menjadi orang yang sukses. Buat rencana yang akan bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini. Baik, jika sudah ada rencana, kemudian Bapak buka mata perlahan sambil atur pernapasan. Buka perlahan, atur pernapasan, dan Bapak akan merasakan sesuatu hal yang berbeda. Gimana Pak Reza? Baik Pak, saya merasa jadi lebih tenang, pikiran juga jadi lebih plong Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang saya tanyakan tadi pada Reza, dalam keadaan Bapak yang sudah lebih baik daripada tadi, setelah kita melakukan manajemen diri, kira-kira rencana apa yang akan segera Bapak lakukan untuk mengatasi kondisinya ini? Iya Pak, setelah tadi saya merenung Pak, saya berpikir Pak, nanti saya akan melakukan visit Pak, mengunjungi ke rumah-rumahnya Pak, sekaligus mencoba melihat keadaan keluarga dan lingkungannya Pak. Kemudian mungkin kunjungan saya dapat membuat anak-anak tersebut percaya bahwa kita ini gurunya ini menginginkan yang terbaik untuk anaknya gitu Pak, bukan hanya menghukum atau tidak suka karena marah gitu Pak. Dan saya ingin memotivasi mereka kembali Pak, dan orang tuanya Pak, agar lebih semangat lagi untuk belajar sekolah Pak. Nah kemudian saya juga ingin kerjasama lebih baik lagi untuk mengawasi Pak bersama orang tuanya, terus mengingatkan dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya ketika di rumah Pak. Itu Pak yang saya lakukan Pak. Ya, alhamdulillah kalau Bapak sudah punya rencana yang cukup baik. Namun secara umum Pak, dalam beberapa waktu belakangan ini bagaimana tentang perkembangan anak-anak di kelas Bapak secara umum? Iya Pak, saya pernah waktu di hari Senin Pak kemarin nih mencoba mengkonfirmasi di tugas di grup WA. Alhamdulillah Pak, sebagian besar merespon dengan baik, termasuk anak-anak yang tadi itu Pak, yang tergolong yang sering menyepelekan pelajaran. Kemudian keesokan harinya saya lihat siswa tersebut hadir di sekolah Pak. Namun demikian saya masih khawatir tuh jika suatu nanti anak ini kembali lagi, tidak hadir lagi Pak. Dan kemungkinan penyebabnya hal-hal yang sama Pak. Iya. Kira-kira selain Bapak secara pribadi, apakah Bapak akan melibatkan guru lain untuk membantu Bapak? Iya Pak, saya kepikiran Pak. Mungkin saya akan mengajak guru BK Pak untuk ikut serta agar bisa memotivasi anak-anak Pak, dan orang tua dan keluarga yang juga ikut serta rencana saya. Nah, kira-kira kalau begitu kapan rencana itu akan segera terlaksana? Kayak saya secepatnya sih Pak, mungkin hari Selasa depan mungkin Pak, karena saya harus mengatur jadwal dulu sama guru BK-nya dulu Pak. Baik. Lalu apakah ada ide-ide baru dari Bapak untuk bisa memperbaiki karakter anak-anak tersebut?
ide yang saya terpikirkan itu Pak, saya ingin ini Pak, lebih berkomunikasi itu Pak, lebih menjalin komunikasi dengan orang tuanya Pak. Nah jika memungkinkan saya akan melakukan pantauan secara daring Pak, jadi dengan orang tuanya saling video call melihat keadaan si anak di rumah seperti apa. Kemudian juga minta foto ke orang tuanya, time tepat waktu, misalnya dia lagi ngapain, apakah emang sudah tidur di rumah, apakah sudah malah keluyuran gitu Pak, biar lebih terpantau kita bersama-sama gitu Pak. Iya, betul Pak, itu termasuk ide yang bagus. Namun begitu, kira-kira Bapak perlu waktu berapa lama ya untuk proses pembinaan ini? Mungkin sih Pak kurang lebih 2 minggu ya Pak ya, biar lebih terbiasa gitu Pak, mengikuti perubahan yang saya rencanakan ini Pak. Oke, baiklah kalau begitu, selama proses pembinaan jangan lupa Bapak sebisa mungkin kita tetap berkomunikasi Pak, supaya mungkin ada sedikit banyak yang bisa kita sharing ya, supaya bisa juga menuntaskan masalah Bapak ini. Iya Pak, mungkin Pak boleh tidak Pak, kalau misalnya 2 minggu yang akan datang tuh kita berdiskusi lagi gitu Pak. Jadi biar Bapak juga mengetahui perkembangan apa saja yang sudah dilakukan anak dan anaknya sudah berubah seperti apa saja gitu Pak. Ya, boleh tidak Pak meminta waktunya nanti 2 minggu yang akan datang gitu Pak. Oh iya tentu, dengan senang hati Pak Reza kita sempatkan untuk 2 minggu yang akan datang kita bisa sharing kembali progres dari pembinaan yang Bapak lakukan kepada anak-anak ini. Dan memang harapan saya juga signifikan ya progresnya, karena Bapak sudah cukup baik dalam merencanakannya. Gitu Pak. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Mohon maaf nih ganggu waktunya, Bapak lagi sibuk saya. Malah minta tolong untuk mendengarkan curhatan saya Pak. Nggak apa-apa Pak, sama-sama saya senang bisa membantu. Ya sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Saya izin pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik Pak Tata tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Reza. Jadi sebelum penutupan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak Iki. Ya, saya mencoba melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, dimulai dari kebanyakan tujuan, kemudian identifikasi tentang masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coach saya. Oke Pak, bagus. Menurut saya sebagai observer tadi Bapak juga sudah melakukan coaching dengan baik dan juga proses alurnya memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi Bapak juga berusaha menggali pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Reza ini bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan juga tadi pada saat pasangan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah potensi apa yang ingin dikembangkan lagi Pak? Ya, sudah tentu saya ingin bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi, ya, memperdalam tentang pengalaman saya tentang alur Tirta Pak Iki. Oke, baik Pak. Memang tadi sudah bagus ya. Semoga nanti kedepannya pada saat melakukan coaching lagi dengan guru yang lain bisa lebih baik lagi. Oke Pak, baik. Demikian untuk observasi yang saya lakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kiki dan Pak Tata? Sehat. Ya, jadi untuk hari ini kan kita sudah mengatur jadwal apa ya? Kita akan melakukan simulasi coaching menggunakan alur Tirta. Pak Tata, Pak Kiki, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, setelah seperti yang kita janjikan bahwa hari ini kita akan melakukan simulasi untuk coaching ya Pak. Dan sekarang saya bertindak sebagai observer dan Pak Kiki nanti akan menjadi coaching dan Pak Tata menjadi coacher. Nah untuk coaching sebelum saya melakukan observer, sebelumnya kan
Saya kan sebelum kita melakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Pada saat coaching antara coach dan coach akan yang saya amati dan yang akan saya nilai ini sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu ada 4 yang saya ingin nilai. Adalah yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum ini Pak, saya ingin bertanya sedikit. Sebelum melakukan observasi ini, ada yang ingin saya tanyakan Pak. Ya. Kompetensi apa sih Pak yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang akan dikembangkan? Ya, kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dari coachnya, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachnya. Oke. Kemudian Pak, indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Ya, tentunya saya menginginkan coach ini mampu menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapi, atau juga dia bisa menemukan atau memberikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak Kiki. Nah, demikianlah Pak untuk proses observasi kali ini. Silakan Bapak boleh memulainya. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya, sama. Terima kasih Pak Raja. Ya. Kita mulai Pak Kiki. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tata. Iya. Gimana kabarnya Pak Tata nih? Ya, kabar baik Pak, alhamdulillah. Pak Kiki ya, tapi ya adalah sesuatu yang kira-kira agak menganjal nih. Iya nih, ada apa nih? Gini Pak, nih kebetulan nih ada masalah dengan murid saya. Iya. Sudah 1 minggu ini saya kepikiran aja. Jadi punya murid namanya Haji, memang anaknya cukup pintar. Tapi belakangan dia jarang masuk dan jika masuk pun sepertinya dia jadi ganggu dengan teman-temannya di kelas. 2 minggu yang lalu saya sudah panggil anak tersebut dan sudah coba berbicara, saya menasihati, tapi sepertinya sikapnya belum berubah menjadi baik ya. Bahkan kalau saya mendapat laporan dari beberapa teman di kelasnya, justru malah semakin mengganggu teman-temannya. Saya curiga atau saya khawatir sebenarnya ada sesuatu tentang anak ini Pak. Kira-kira gimana ya Pak? Ya, menurut Pak Tata sendiri, kan tadi kan Pak Tata bilang kayaknya ada yang disembunyiin nih. Terus juga kira-kira Pak Tata ini sudah melakukan bertanya belum kepada teman-teman kelasnya gitu tentang perubahan dari si Aji ini? Ya, saya coba beberapa kali cari informasi Pak tentang anak ini pada teman-temannya. Ini ada 2 temannya yang dekat dengan anak tersebut, dan dari mereka saya tahu bahwa anak ini sekarang sudah memiliki teman-teman yang usianya jauh lebih dewasa, sudah memiliki teman-teman yang usia di sekolah SMA. Apa mungkin itu sebabnya ada perubahan ini? Karena juga saya dapat berita juga kalau memang Aji ini sering dulu berkumpul bersama mereka. Oke. Ya, kira-kira menurut Pak Tata sendiri kan tadi sering kumpul-kumpul nih. Nah, Pak Tata sendiri udah pernah mencari tahu belum kira-kira dia bergaul dengan siapa aja nih di rumahnya, kayak ngumpulnya sama siapa aja, tempatnya di mana, seperti itu Pak. Ya itu Pak, kalau tepatnya dengan siapa, ini kan saya baru mendapat beritanya aja.
kemudian lokasinya di mana juga memang kurang tahu ya, anak-anak itu juga banyak yang belum tahu kan gitu. Oke, lalu setelah mendapatkan informasi dari teman-teman kelasnya sendiri, teman-teman kelas si Aji ini, lalu Pak Tatak ini sudah melakukan apa aja? Apakah cuman diem aja gitu, ngeliatin aja gitu si Aji ini kayak gitu? Ya tentu saja tidak Pak, sudah saya mencoba menasihati ya sejauh ini paling itu yang bisa saya lakukan. Ya sempat juga saya mencoba telepon kepada orang tuanya tapi belum bisa tersambung Pak. Oh gitu ya Pak Tatak ya. Oke, jadi si Aji ini emang punya satu masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya Pak. Jadi kan yang Pak Tatak harapkan ini dari si Aji ini harus bagaimana Pak? Ya saya berharap Aji itu seperti Aji yang dulu Pak, Aji yang pintar, yang baik karakternya, kemudian bisa jadi anak yang punya potensi buat unggul untuk masa depannya Pak. Oke begitu Pak. Jadi si Aji ini sekarang kan tadi katanya emang sikap dia itu kelas sebelumnya memang sudah baik, sudah rajin. Nah tadi bukan gitu kan Papa bilang? Iya. Jadi si Aji ini berarti punya apa ya, perubahan sikap ya, di sekarang dia udah naik ke kelas selanjutnya gitu. Nah kira-kira tindakan apa yang ingin Bapak Tatak lakukan nih untuk membantu si Aji ini supaya bisa biar dia berubah lagi seperti dulu lagi? Ya, saya berkeinginan untuk bisa berbicara dari hati ke hati dengan Aji. Mungkin saya akan atur untuk waktunya agar si Aji juga akan merasa dihakimi ya kalau saya ajak bicara. Karena sebenarnya sebelumnya juga pernah saya mencoba untuk menerapkan praktek segitiga restitusi pada anak ini. Tapi memang kenyataannya hasilnya belum sesuai dengan harapan. Gitu Pak. Oh iya, kalau boleh tahu si Aji ini sekarang kelas berapa ya Pak? Kelas 9. Kelas 9 ya. Oke, berarti kan emang kebutuhannya sangat mendesak sekali ya Pak. Kelas 9 ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi PTS juga gitu dan kelulusan juga. Lalu solusi yang Pak Tatak sudah sebutkan tadi, sudah lakukan, tadi melakukan telepon juga. Lalu kira-kira kalau itu tidak berhasil Pak, ada solusi lain nggak Pak yang Bapak coba akan lakukan di depannya? Iya, saya berencana untuk segera melakukan visit ke tempat tinggalnya, sekaligus saya ingin mengetahui tentang keluarganya dan lingkungannya Pak di rumah. Karena apa namanya pergaulannya itu mungkin apakah diketahui atau tidak oleh orang tuanya. Itu tebakan saya Pak, atau dugaan saya Pak. Oke baik, itu udah bagus Pak. Tetap solusi yang Bapak tawarkan setelah telepon orang tuanya. Lalu kan emang kita kenal si Aji ini emang tadinya kelas 8 ini dia anaknya baik yang pintar, namun sekarang kok tadi Bapak merasakan juga guru-guru juga merasakan ada perubahan yang drastis. Nah lalu tindakan apa yang tadi kan Bapak melakukan mau visit ya. Nah kira-kira kapan Pak akan Bapak laksanakan itu? Ya sesegera mungkin. Paling nggak 1-2 hari ini saya usahakan Pak. Oke, setelah melakukan home visit ya, lalu apakah ada ide lain lagi untuk supaya si Aji ini biar bisa berubah? Ya jika saya sudah berhasil untuk home visit, saya berbicara kepada orang tuanya, kemudian akan saya coba motivasi kesepakatan dari sekolah dan orang tua untuk bisa lebih memonitor anak ini. Saya akan coba tawarkan misalnya dengan adanya video call, adanya foto time agar kita bisa memastikan dia sampai di rumah dan keberadaannya di rumah. Gitu Pak Gigi. Atau mungkin harus saya membawa teman
begini ya Pak untuk bisa memuatkan itu semua di sana. Oh, oke. Ide yang bagus juga itu melibatkan guru BK kan, karena nanti kan bisa dari guru BK itu kan bisa secara psikologi nanti bisa membantu perkembangan si Aji untuk kedepannya. Ya. Lalu supaya si Aji ini biar cepat-cepat berubah kayak dulu lagi, untuk dia lebih fokus lagi menghadapi UTS-nya, dan sebentar lagi kelas 9 juga menghadapi tentang ujian kelulusan juga Pak. Ya. Terima kasih Pak Eki sudah memberikan pencerahan kepada saya. Mudah-mudahan bisa segera saya laksanakan rencana tadi, bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih atas waktu luangnya. Iya, sama-sama Pak Tatak. Ya, semoga nanti si Aji ini kita berharap biar berubah lagi. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Kiki, tadi Pak Kiki sudah melakukan coachingnya. Ya, Sebelum penutupan nih Pak, ada yang ingin saya ajukan beberapa pertanyaan Pak. ya siap. Yang pertama nih Pak, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan pada saat coaching Pak? Terkait indikator, tercapaian yang diinginkan tuh Pak? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuannya, lalu identifikasi masalahnya, lalu rencana aksi ke depannya seperti apa, dan tanggung jawab sebagai seorang guru kayak gimana. Lalu sehingga alur tersebut coach juga bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Oke, menurut saya juga tadi saya lihat Bapak melakukan coaching sudah sangat bagus. Bapak juga sudah menggunakan Alur Tirta, kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali nih dari coach apa saja sih pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang dihadapi coach ini. Nah, kemudian Pak, ada satu lagi Pak. Sebenarnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Bapak di depannya? Ya, pengennya sih yang saya akan pengen kembangkan itu bisa lebih memahami tentang Alur Tirta tersebut Pak, sehingga saya pada saat nanti selanjutnya melaksanakan coaching itu bisa lebih baik lagi dan bisa membantu teman coaching. Oke Pak Kiki, nah semoga setelah kita melakukan kegiatan ini kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Kemudian